terkait dengan simpan pinjam dan sistem arisan online. Ya, simpan pinjam dan juga arisan online. Dengan hal tersebut mendasari sekira bulan yang lalu Februari kemudian dilakukan proses penyelidikan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim dengan mendasari 4 laporan. Ada 4 korban laporan, ya. Di mana 4 korban laporan melaporkan bahwasannya apa yang dilakukan tersangka dalam arisan online ini tidak mendapatkan atau tidak menerima pembayaran. Kemudian dalam proses pengembangan kita lakukan proses penyidikan. Setelah proses penyidikan maka ditetapkanlah satu tersangka, ya, atas nama saudari FP, ya, saudari VP, ya. Saudari VP ini selaku admin yang membawahi beberapa admin lainnya, diantaranya di kota ada Banda Aceh, kemudian di Medan, dan di Jawa diantaranya juga termasuk Jakarta. Kemudian dalam proses ini tersangka sudah melakukan sejak 2019 sampai dengan saat ini. Dari saat ini sudah terjadi putaran sekira uang, ya, milik peserta arisan member online ini ada 4.239.000.000 lebih, ya. Ini terdiri dari beberapa slot atau beberapa kloter dan juga ada beberapa kelompok yang melalui WAG. Ada 70 di mana didapatkan juga keuntungan dari tersangka, yaitu berupa adanya biaya admin dari masing-masing peserta, ya. Terus kemudian juga ada melakukan transaksi simpan pinjam di mana antara investor dan juga dengan peminjam, ya, dalam hal ini berbunga, berbasis bunga. Jadi ada investor menawarkan sejumlah uang, kemudian ditransfer atau dipinjamkan kepada pemohon peminjam melalui admin tersangka, kemudian nanti berbunga. Bunganya misalkan dipinjam 1 juta, kembalinya 1.500.000, berarti bunganya 50%, ya. Ini melibatkan artis atau gimana? Nanti alon-alon asalkan. Kemudian mengapa dalam waktu cepat tersangka dapat mengumpulkan sekelompok orang tanpa, ya, sekali lagi tanpa bertemu? Tersangka melakukannya dengan menggunakan endorse beberapa public figure. Endorse-nya yaitu melalui media sosial para public figure yang kemudian dilakukan chat ataupun juga DM kepada yang bersangkutan, meminta nomor teleponnya dan kemudian meminta untuk endorse di akun medsos public figure, yaitu terkait dengan akun @cintaputri021510, ya, ulangi, @cintaputri021510. Kemudian memberikan testimoninya dan kemudian maka para peserta berbondong-bondong ikut ambil bagian dalam grup WAG yang diadminkan, ya, atau adminnya ini adalah tersangka sendiri dan di bawahnya adalah kota Banda Aceh, Jakarta, Medan, dan Jawa. Nah, ini dilakukan secara operasionalnya. Kemudian saat ini kita telah melakukan penangkapan dan juga penahanan terhadap tersangka, di mana tersangka kita tetapkan sebagai tersangka dengan patut diduga, ya, atau dugaan dalam tindak pidana ini adalah terkait dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yaitu tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik, ya. Sebagaimana pada pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1, ya. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kemudian ancaman hukuman yaitu
6 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 1 miliar rupiah. Public figure ini siapa? Dari beberapa keterangan yang kita dapatkan, ya kita bisa lihat diantaranya adalah dengan menggunakan akunnya langsung. Ya, pertama adalah saudari ES. Ya, saudari ES, kita akan ambil keterangannya dengan sesuai kebutuhan dan tuntutan proses penyidikan ini demi objektif dan juga profesional dan prosedur, maka kita akan mengambil keterangannya sebagai saksi. Kemudian juga ada saudari RM, ya, saudari RM, Siapa itu? yaitu Rosa Meldianti, Selebgram RM, atau ya, selebgram ini. Ini. Ya, Kemudian juga ada MB, ya, dalam akun public figure-nya dicantumkan juga di sini. Ya. Kemudian juga ada saudara IS, ya. Saudara IS juga kita akan lakukan proses pengambilan keterangan sebagai saksi. Ada lagi saudari EK, ya. Ini juga dicantumkan dalam akunnya, ya. Dan juga beberapa nama lagi, ada TB, ya, sebagai selebgram. Semua kepentingan penyidik dalam hal ini adalah mengambil keterangannya sebagai saksi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam keterangan berita acara tersangka terkait dengan sistem operasionalnya menggunakan endorse, ya, para public figure, sehingga mengakibatkan adanya korban atau kerugian material bagi para korban. Kerugiannya yang tidak dibayarkan terhadap 4 tersangka adalah sebesar 4 korban atau tersangka? Korban atau per korban dari tersangka, tidak dibayarkan oleh tersangka, sebesar 50 juta, ya. Dari awal laporan inilah terungkap bahwasannya ada sistem arisan online yang kemudian ini kita akan satu persatu melalui cyber juga kita akan buka, ya, siapa-siapa dan bagaimana cara mengoperasionalkannya dan kemudian kerugian masing-masing. Dan untuk Bervariatif, masing-masing bisa sampai berapa? 1 juta, ya? 1 juta. yang paling Tergantung, jadi ada promosinya berbeda-beda, ya. Misalkan ini dalam satu grup 20 orang, masing-masing 1 juta per 2 hari, ya. Jadi ini sistem arisannya harian, tidak bulanan seperti sebagaimana yang manual. Harian 2 juta, 1 juta, ada 2 juta, ada 4,5 juta, ada 1 juta lagi, ada 10 juta, bervariatif tergantung di mana yang pesertanya ini slotnya dimaui atau diinginkan. paling mahal berapa nih? Paling terbesar di sini ada 40 juta, ya. Yang sifatnya adalah bulanan. Ada yang harian, ada yang bulanan. Ini mirip yang Miles dari modelnya mirip yang Miles. Oh, tidak. Jadi dia Arisan online. Jadi bergiliran. Jadi ketika ingin mendapatkan lebih awal, dia membayar lagi. Misalkan ada 10 orang, ada yang 10.000, 20.000 sampai dengan 100.000, maka 100.000 yang mendapat duluan arisannya. Jadi tergantung dia butuhnya di mana, di awal atau di akhir. Itu membayar lagi. Jadi putarannya itu berdasarkan lelang. Siapa yang bayar besar, dia yang dapat pertama. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, dan sampai dengan yang paling terkecil terakhir.